Martani terletak di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Tirto Martani memiliki luas sekitar 753 hektar yang terdiri dari 17 padukuhan. Sebagian wilayah ini masuk dalam zona pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Hal tersebut menjadikan Tirto Martani sebagai nilai penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Sleman. Grand Alina merupakan perumahan yang terletak di Padukuhan Berintikan, Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan. Perumahan Grand Alina mulai dibangun pada tahun 2021, di mana perumahan tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas. Pembangunan perumahan ini dibangun di atas zona pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. LP2B merupakan zona yang dilindungi yang memiliki fungsi utama untuk menjaga kelestarian lahan pertanian agar tetap produktif dan terlindungi dari konversi menjadi non-pertanian seperti permukiman atau kawasan industri. Selain itu, LP2B Kabupaten Sleman juga untuk ketahanan pangan nasional serta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Sehingga zona ini memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan. Pembangunan perumahan di atas zona LP2B merupakan sebuah pelanggaran tata ruang karena adanya konversi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan. Peta RDTR menunjukkan perumahan tersebut berada pada zona pertanian dengan subzona tanaman pangan. Pembangunan Grand Alina pada zona tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan dengan rencana tata ruang. Maka, pembangunan perumahan Grand Alina telah melanggar Peraturan Bupati Sleman Nomor 3/2021 terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sleman Timur tahun 2021 sampai 2040. Berdasarkan analisis informasi dari Bumi ATR BPN, menunjukkan lokasi tersebut berada di atas lahan sawah dilindungi atau LSD. Lahan sawah dilindungi termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan untuk menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga tidak boleh dibangun perumahan karena fungsinya untuk ketahanan pangan. Pada tanggal 6 Oktober 2021, Dispetaru melakukan tinjauan pengawasan pemanfaatan ruang dan memberikan berita acara pengawasan pemanfaatan ruang nomor 79/BA/DPTR/2021 agar kegiatan pembangunan perumahan Grand Alina dihentikan. Tanggal 13 Oktober 2021, Dispertaru Sleman memberikan surat peringatan ke-1 nomor 503/0720 kepada Saudara Heri Setio selaku Direktur PT Daratan Tak Terbatas yang bertanggung jawab atas pembangunan Grand Alina. Surat peringatan tersebut diberikan agar pihak PT segera menghentikan pemanfaatan tanah dan memulihkan fungsi ruang karena pemanfaatan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata ruang menurut Perbub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Timur. Tanggal 19 November 2021, DPTR Sleman mengeluarkan surat peringatan kedua. Peringatan diberikan karena Pemrakarsa tetap melaksanakan aktivitas pembangunan setelah diberikan surat peringatan ke-1. Kemudian, Dispertaru Sleman melakukan pemasangan spanduk peringatan yang menunjukkan bahwa lokasi perumahan tersebut tidak memiliki izin pemanfaatan ruang dan tetap melakukan aktivitas pemasaran setelah diberi sanksi administrasi hingga surat peringatan kedua. Tanggal 10 Desember 2021, dikarenakan aktivitas pembangunan tidak berhenti, Dispertaru Sleman mengeluarkan surat peringatan ketiga nomor 503/0885. Saat ini, perumahan Grand Alina di Kalasan telah terisi penuh oleh penghuni. Meskipun lokasi perumahan ini dibangun di atas zona LP2B yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan termasuk pelanggaran tata ruang. Penghunian di perumahan sudah berlangsung dan penuh. Hal ini menandakan masalah tata ruang yang berkelanjutan dan penegakan hukum terkait pembangunan di zona lindung masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
Pembangunan perumahan Grand Alina telah diberikan surat peringatan 1 hingga 3 pada tahun 2021. Namun, pembangunan tetap dilanjutkan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemberian sanksi lanjutan, seperti denda administratif atau penutupan lokasi. Kasus pembangunan perumahan Grand Alina menunjukkan bahwa pelanggaran tata ruang bukan hanya persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah ruang lindung strategis yang seharusnya dijaga, bukan dialihfungsikan secara sewenang-wenang. Melalui analisis rencana tata ruang, status LSD, serta sanksi yang telah dijatuhkan, dapat kita lihat bahwa penegakan aturan masih menghadapi banyak tantangan di lapangan.